perkenalkan nama saya Kirista Dianzahwa dari kelas 107. Di sini saya akan menceritakan mengenai asal-usul Desa Sirigan. Desa Sirigan merupakan salah satu desa di Kecamatan Paran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Legenda Desa Sirigan dimulai dari kisah cinta Putri Sukawati dan Panembahan Jiwen yang berasal dari Kerajaan Kartasura. Hubungan mereka berdua tidak direstui oleh orang tua Putri Sukawati, yang pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kabur dan pergi ke arah matahari terbit, yaitu pergi ke arah timur. Kisah ini dimulai pada saat Putri Sukawati sudah memasuki usia matang untuk menikah. Akan tetapi, Putri Sukawati menolak perjodohan yang telah dibuat oleh romonya. Akan tetapi, Putri Sukawati sudah memilih pasangan hidupnya, yaitu Panembahan Jiwen yang berasal dari Kerajaan Kartasura. Namun, hubungan mereka tidak memperoleh restu dari kedua orang tua Putri Sukawati. Sukawati, anakku, kamu tidak tahu pasangan yang sesuai denganmu. Turuti kata Romo. Romo tahu pasangan yang sesuai denganmu. Mohon maaf, Romo. Saya tidak bisa menikahi pasangan yang sudah Romo carikan, ucap Putri Sukawati. Sudahlah nak, ikuti kata romomu. Sesungguhnya tidak ada orang tua yang ingin anaknya hidup susah, ucap Biung dengan penuh kasih sayang. Tidak, Biung, ada pemuda yang saya cintai. Saya tidak bisa menikah dengan pasangan yang Romo pilihkan. Siapa orang yang kamu cinta itu? Gak ada yang lebih sesuai denganmu kecuali yang sudah Romo carikan. Tidak, Romo. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bisa. Sudahlah nak, bilang saja siapa pemuda yang kamu cintai. Saya suka sama Panembahan Jiwen, Biung. Apa? Panembahan Jiwen? Sudah, jangan berteriak, Romo. Pokoknya tidak boleh. Prajurit, ke sini. Iya, Raden Adipati, apakah ada perintah? Sekarang aku ingin kalian berdua pergi cari Panembahan Jiwen dan tangkap dia, masukkan ke penjara. Mohon maaf sebelumnya, Raden Adipati. Kesalahan apa yang telah dibuat oleh Panembahan Jiwen hingga dia harus dimasukkan ke penjara? Sudah, turuti saja apa kataku. Tidak usah banyak omong kamu, ucap Romo dengan amarah. Putri Sukawati pun merasa bersalah. Biung, bagaimana ini? Sudahlah nak, kamu nurut saja apa yang dikatakan Biung dan Romo. Para prajurit tersebut pergi mencari Panembahan Jiwen. Mereka menyerang Panembahan Jiwen, namun akan tetapi kekuatan mereka berdua tidak seimbang dengan Panembahan Jiwen. Panembahan Jiwen terheran-heran. Dia merasa seperti tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Namun, kenapa dia diserang oleh para prajurit? Setelah melawan kedua prajurit tersebut, Panembahan Jiwen pergi menuju ke keraton dan ingin menanyakan alasan kenapa dia diserang. Putri yang berada di keraton merasa sangat bersalah
Dia memohon kepada romonya untuk melepaskan Panembahan Jimbun. Romo, Panembahan Jimbun tidak salah apa-apa. Tolong lepaskan dia. Byung yang merasa kasihan dengan putrinya pun berkata, Romo, apakah tidak kasihan dengan Sukawati? Restui saja mereka berdua. Tidak bisa, aku tetap tidak setuju. Apa salahnya, Romo? Mereka berdua hanyalah saling mencintai. Sudahlah, kamu tidak tahu apa-apa. Yang tahu sifat aslinya itu aku. Putri berkata kepada Byungnya, Byung, saya sangat mencintai Panembahan Jimbun. Tiba-tiba Panembahan Jimbun datang. Dan Raden Awetdipati terkejut melihat Panembahan Jimbun dan berkata, Bagaimana caramu lolos dari prajurit andalanku? Ya bisa, prajurit seperti itu mau melawanku. Terus, kenapa kamu kesini? Mohon maaf sebelumnya, Raden Adipati. Kenapa prajurit Anda menyerang saya? Apa kesalahan saya? Lancang sekali kamu ini, tidak tahu apa salahmu. Mohon maaf Raden Adipati, tapi saya tidak tahu apa kesalahan saya. Sukawati, orang yang seperti ini yang kamu sukai. Apa yang kamu lihat dari dia? Mohon maaf, Romo. Panembahan Jimbun pun berkata, Putri, jelaskan semua yang telah kita lakukan bersama selama ini. Apa benar kamu tidak memiliki rasa cinta terhadap diriku? Panembahan Jimbun, aku tidak tahu perasaanku, tapi saat aku bersamamu, aku merasa senang. Putri, kamu merasa senang apabila bersamaku? Iya, Panembahan. Berhenti, Sukawati. Sekarang kamu kembali ke kamarmu jika tidak mau mengikuti kata Romo. Dan kamu, Panembahan Jimbun, kamu kupecat dan jangan menemui anakku lagi. Tidak, Romo. Jika Panembahan Jimbun pergi, saya juga ikut pergi. Sukawati, kamu ingin jadi anak durhaka, tidak mengikuti kata Romomu ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, Romo, Byung. Saya tetap pada pilihan saya. Romo, Byung, aku pergi. Ucap Sukawati. Byung pun merasa sedih akan perginya anaknya. Sukawati, anakku. Sudah, biarkan saja dia pergi. Dia sudah bukan anakmu lagi. Kemudian Putri Sukawati dan Panembahan Jimbun pun pergi meninggalkan kerajaan Kartasura dengan menaiki seekor kuda berwarna putih. Saat perjalanan mereka, kuda tersebut nyirik-nyirik atau hanya berputar di daerah tersebut. Kuda mereka tidak mau pergi menjauh dari daerah tersebut. Kemudian Putri Sukawati dan Panembahan Jimbun pun memutuskan untuk turun dari kuda tersebut. Panembahan Jimbun pun merasa marah dan mengeluarkan cemati untuk mencambuk kuda tersebut. Akan tetapi, kuda tersebut tetap tidak ingin pergi dari daerah tersebut dan hanya berdiam diri. Kuda tersebut hanya berjalan di sekitar sungai yang ada di tempat itu.
Dia seakan-akan tidak ingin pergi dan hanya nyirik-nyirik. Panembahan Jimbun pun berkata, "Ada apa denganmu? Ayo pergi dari sini," ucap Panembahan Jimbun dengan marah sambil menarik tali kuda tersebut. Namun seakan kuda tersebut tidak bergeming dan hanya tetap berdiam di tempat tersebut. Panembahan Jimbun pun kembali mencambuk kuda tersebut. Akan tetapi, kuda tersebut tetap tidak bergeming dan hanya berdiam diri. Hingga akhirnya pangeran sudah merasa lelah dan sangat marah pun menancapkan cemati tersebut ke tanah yang ada di pinggir sungai tersebut. Ya sudahlah kalau kau tidak ingin bergerak. Sudahlah Panembahan Jimbun, jangan marah-marah, ucap Putri Sukawati. Mohon maaf Putri, perjalanan kita jadi terganggu akibat kuda ini. Sudah, lebih baik kita istirahat di pinggir sungai ini. Baiklah Putri. Mereka berdua pun beristirahat di bawah pohon besar yang sangat rindang. Di saat mereka sedang beristirahat, Putri bertanya kepada Panembahan Jimbun, "Panembahan, kenapa kuda tersebut terus berputar-putar dan berteriak, nyirik-nyirik sesampainya di desa ini?" "Mohon maaf Putri, saya pun juga tidak tahu." "Bagaimana kalau desa ini saya beri nama Sirigan, yang diambil dari kata siri atau nyirik, karena sesampainya di sini kuda tersebut tidak mau berjalan dan hanya nyirik-nyirik. Jadi desa ini akan kuberi nama Sirigan." Itulah kisah singkat mengenai asal-usul desa Sirigan. Nama Sirigan diambil dari kata nyirik-nyirik atau bisa dibilang nyirik. Kata siri diambil dari nyirik. Lah, karena kuda tersebut selalu nyirik-nyirikan saat sesampainya di desa tersebut, maka desa tersebut dinamakan Desa Sirigan karena kuda tersebut nyirik-nyirik. Itulah mengapa Putri Sukawati memberikan nama Desa Sirigan untuk desa tersebut. Itulah kisah singkat dari asal-usul Desa Sirigan. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa Panembahan Jimbun menancapkan cematinya ke dalam tanah. Cemati yang terbuat dari menjalin tersebut hingga sekarang tumbuh menjadi pohon menjalin. Pohon menjalin terkenal keramat oleh masyarakat desa Sirigan. Tidak sembarangan orang boleh menebang pohon menjalin tersebut. Konon katanya barang siapa seseorang yang menebang pohon menjalin tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan musibah atau malapetaka yang tidak terduga. Hal tersebut menyebabkan pohon menjalin tumbuh lebat hingga sekarang dan tidak ada seorang pun yang berani menebangnya. Cukup sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. That's all. Thank you. You don't even know